Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang akan kita bahas pertama adalah pengurangan pecahan biasa dengan penyebut yang sama. Ada yang tahu tidak bagaimana cara mengurangi pecahan biasa dengan penyebut yang sama? Bagaimana sih cara menyelesaikan pengurangan pecahan dengan penyebut yang sama? Caranya yaitu dapat dilakukan dengan mengurangi pembilangnya saja, sementara penyebutnya tetap. Diingat ya, hanya mengurangi pembilangnya saja. Adapun contoh rumusnya seperti berikut ini. A per B dikurang C per B sama dengan A dikurang C per B. Seperti itu ya jika kalian ingin mengurangi pecahan biasa dengan penyebut yang sama. Contohnya seperti berikut ini. 3 per 5 dikurang 1 per 5 sama dengan 3 dikurang 1 per 5 sama dengan 2 per 5. Bisa kita kurangi langsung karena penyebutnya sudah sama antara pecahan pertama dan pecahan yang kedua. Contoh selanjutnya yaitu 5 per 6 dikurang 4 per 6 sama dengan 5 dikurang 4 per 6 sama dengan 5 dikurang 4 berapa? 1. Berarti jawabannya 1 per 6. Mari kita lihat contoh gambar berikut ini. Soalnya 3 per 4 dikurang 1 per 4 sama dengan, kita lihat gambar yang pertama. Ada 3 per 4. Dikurang 1 per 4. Dikurang berarti nambah atau diambil? Diambil kan? Berarti 1 per 4-nya kita ambil. Jadi 3 dikurang 1 per 4 sama dengan 2 per 4. Gambar selanjutnya, kita lihat ada potongan pizza ya di sana. Gambar pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 bagian keseluruhan. Potongan pizzanya ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti pecahan ini kita sebut dengan 5 per 8. Dikurang 2 per 8 sama dengan, berarti pizza yang pertama kita kurangi dengan pizza yang kedua. Berarti hasilnya 3 per 8. Sampai sini masih ada yang belum paham cara mengurangi pecahan biasa dengan penyebut yang sama? Kita lanjut ke materi selanjutnya ya, yaitu materi pengurangan pecahan biasa dengan penyebut yang berbeda. Bagaimana sih cara menyelesaikannya? Nah, apabila penyebut dari pecahan tersebut berbeda, hal yang harus kamu lakukan adalah terlebih dahulu menyamakan penyebutnya dengan KPK. Setelah KPK kalian temukan, kalian baru bisa mengurangi pembilang-pembilangnya. Adapun contoh soalnya sebagai berikut. Kita bahas contoh 1 bersama-sama ya. 3 per 4 dikurang 1 per 6 sama dengan, pertama kita harus samakan terlebih dahulu penyebutnya dengan KPK. KPK dari 4 dan 6 adalah 12. Oke, kita lanjut ya. Berarti KPK-nya 12. Kita kerjakan yang pecahan 3 per 4. 4 dikali berapa yang hasilnya 12? Dikali berapa? Dikali 2 hasilnya 8. Dikali 3 hasilnya 12. Ya, berarti 4 dikali 3 sama dengan 12 ya. Jika penyebut kalian kalikan dengan 3, maka pembilang juga harus kalian kalikan dengan 3. Berarti di sini 3 dikali 3 per 4 dikali 3. Dikurang, kita kerjakan 1 per 6. 6 dikali berapa yang hasilnya 12? Tepat, 6 dikali 2. Jika penyebutnya kita kali 2, maka pembilangnya juga harus kita kali dengan 2. Berarti untuk 1 per 6 di sini 1 dikali 2 per 6 dikali 2 sama dengan 3 kali 3 berapa? 9 per 4 dikali 3
12. Dikurang 1 dikali 2, 2. 6 dikali 2, 12. Jadi 9 per 12 dikurang 2 per 12 sama dengan 9 dikurang 2 berapa? 7. Jadi hasil dari 3 per 4 dikurang 1 per 6 adalah 7 per 12. Sampai sini masih ada yang belum paham? Kita bahas contoh kedua ya. Contoh kedua yaitu 7 per 9 dikurang 2 per 3 sama dengan, kita cari terlebih dahulu KPK dari 9 dan 3. KPK-nya berapa? 9. 7 per 9 berarti 9 dikali berapa agar jadi 9? Berarti tetap ya 9 dikali 1, 7 dikali 1. Dikurang 2 per 3. 3 dikali berapa agar menjadi 9? Dikali 3. Penyebut kalian kalikan dengan 3, maka pembilang juga harus kalikan dengan 3. Berarti 7 per 9 dikurang 6 per 9 sama dengan 1 per 9. Jadi 7 per 9 dikurang 2 per 3 adalah 1 per 9. Sekarang kita lanjutkan dengan membahas soal pemecahan masalah. Soal pemecahan masalah umumnya dikemas dalam bentuk soal cerita. Untuk menjawab soal pemecahan masalah tersebut, kalian harus menuliskan 5 komponen, yaitu, ada yang masih ingat? Pertama, diketahui. Kedua, ditanya. Ketiga, merencanakan. Keempat, penyelesaian. Dan yang kelima, kesimpulan. Kita bahas soal cerita berikut ini ya. Dalam suatu upacara bendera, Dewi, Cecil, dan Rahma berada dalam satu barisan. Dewi berada paling depan, Cecil 1/4 dam di belakang Dewi. Sedangkan Rahma berada 3/4 dam di belakang Dewi. Dapatkah kita menentukan jarak Cecil dengan Rahma? Tentu bisa. Bagaimana caranya? Perhatikan ya. Kita harus menuliskan diketahui. Diketahui di sini kita gambarkan saja seperti ini. Ini letak barisan antara Dewi, Cecil, dan Rahma. Kemudian kita tuliskan ditanya. Ditanyanya biasanya ada di akhir soal atau di akhir kalimat, yaitu jarak Cecil dengan Rahma. Kita lihat Cecil di mana, Rahma di mana. Terus merencanakan. Karena ini merupakan contoh pengurangan, jadi kalian dalam merencanakan bisa menuliskan kurangi jarak antara Cecil dengan Rahma. Apabila soalnya penyebutnya berbeda, kalian bisa tuliskan seperti ini. Samakan terlebih dahulu penyebutnya, kemudian kurangi jarak antara Cecil dengan Rahma. Itu merupakan contoh merencanakan. Kemudian ke tahap penyelesaian. Di sini tadi kita rencanakan untuk mengurangi jarak antara Cecil dengan Rahma. Berarti kita lihat jarak Cecil ada di 3/4. Sedangkan jarak Rahma ada di, terbalik. Untuk jarak Rahma ada di 3/4. Sedangkan Cecil ada di 1/4. Berarti 3 dikurang 1 sama dengan 2. Penyebutnya karena sama, jadi kita langsung pindahkan saja. Kesimpulannya yaitu dengan menambahkan kata jadi. Jadi jarak antara Cecil dan Rahma adalah 2/3. Jangan lupa nih, tadi 2/3 apa? Di sini kita lihat satuannya yaitu dam. Berarti jarak antara Cecil dan Rahma adalah 2/4 dam. Paham? Contoh kedua, soal pemecahan masalah pecahan biasa dengan penyebut yang berbeda. Kita bahas bersama-sama ya. Dimas membeli telur di pasar sebanyak 3/4 kg. Namun saat perjalanan pulang tidak sengaja telur yang dibawanya terjatuh. Beberapa telur tersebut pecah.
Dan kira-kira yang pecah sebanyak 1/4 kilogram. Berapa kilogramkah sisa telur Dimas yang tidak pecah? Caranya, pertama, kita harus menuliskan informasi yang diketahui atau biasa disebut dengan diketahui. Diketahuinya apa? Dimas membeli 3/4 telur. Di perjalanan tidak sengaja telur terjatuh dan beberapa pecah. Berarti ini ditambah atau dikurang? Dikurang karena telurnya pecah. Dan telur yang pecah itu 1/4. Berarti kita tulis di sini telur pecah 1/4. Kemudian dilanjutkan dengan menuliskan ditanya. Ditanya itu apa sih? Ditanya itu apa yang akan dicari. Jadi soalnya ini tuh apa sih? Atau tentang penjumlahan atau tentang pengurangan. Seperti itu. Di sini ditanyanya, berapa kilogramkah sisa telur Dimas yang tidak pecah? Selanjutnya kita ke tahap merencanakan. Merencanakan di sini kita harus tulis apa nih? Kita harus tulis menjumlahkan semua telur atau mengurangi telur yang pecah. Ya, tepat. Kita harus menuliskan telur yang dibeli Dimas dikurangi dengan telur yang pecah. Kemudian ke tahap penyelesaian. Ke tahap penyelesaian kita harus menghitung di sini agar kita mendapatkan sebuah jawaban. Berarti 3/4 dikurang 1/4. Bisa langsung kita kurangi kan pembilangnya karena ini merupakan pecahan biasa dengan penyebut yang sama. 3/4 dikurang 1/4 sama dengan 2/4. Kita sudah tahu nih berapa sisa telur Dimas yang tidak pecah, yaitu 2/4. Kalau sudah sampai sini, kalian jangan lupa menuliskan kesimpulannya. Kesimpulannya itu kita tinggal menuliskan atau menambahkan kalimat, jadi sisa telur Dimas yang tidak pecah adalah 2/4 kilogram. Gitu. Semuanya sudah paham? Ya, sudah ya, kita lanjut ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu penjumlahan pecahan campuran dengan penyebut yang sama. Bagaimana sih cara menyelesaikannya? Nah, cara menyelesaikannya yaitu ada dua cara. Cara pertama yaitu dengan mengurangi bilangan bulatnya terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan mengurangi bilangan pecahannya. Jadi kita pisahkan antara bilangan bulat dan pecahan. Kemudian cara yang kedua yaitu menyelesaikan pengurangan pecahan campuran dengan mengubahnya terlebih dahulu ke bentuk pecahan biasa. Kita langsung ke contoh soalnya saja ya. Contoh soal pengurangan pecahan campuran dengan penyebut yang sama menggunakan cara pertama. Contohnya 2/5 dikurang 1/5 sama dengan cara pertama tadi apa? Memisahkan antara bilangan bulat dan bilangan pecahan. Berarti 2 kita kurangi 1. Kemudian baru kita selesaikan 2/5 dikurang 1/5. 2 dikurang 1 berapa? 1. Kemudian 2/5 dikurang 1/5. Penyebutnya sama, jadi bisa kita langsung kurangi pembilangnya. 2 dikurang 1, 1. Jadi 1/5 kita taruh di bawah. 1 ditambah 1/5 sama dengan 1/5. Jadi 2/5 dikurang 1/5 sama dengan 1/5. Bagaimana jika kita ingin menyelesaikannya dengan cara yang kedua? Berarti semua pecahan campuran ini harus kita ubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. Masih ingat tidak bagaimana cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa? Masih ya? Nah, kita lanjut ya ke pembahasannya. 2/5 dikurang 1/5 sama dengan 5 dikali 2 ditambah 2/5 ditambah
5 dikali 1 ditambah 1 per 5. Sama dengan 12 per 5 dikurang 6 per 5. Sama dengan 6 per 5. Nah, 6 per 5 ini masuk ke bentuk pecahan apa ya? Ya, tepat. Masuk ke bentuk pecahan biasa tidak murni. Bisa tidak 6 per 5 ini kita ubah menjadi pecahan campuran? Tentu bisa dengan menggunakan rumus pembagian. Sudah belajar kan bagaimana cara mengubahnya? Jadi tidak perlu kakak jelaskan lagi ya. Kita lanjut ya. Pengurangan pecahan campuran dengan penyebut yang berbeda. Sama seperti yang tadi kakak jelaskan. Terdapat dua cara untuk menyelesaikan pengurangan pecahan campuran dengan penyebut yang berbeda. Cara pertama yaitu mengurangi bilangan bulatnya, kemudian dilanjutkan dengan mengurangi bilangan pecahannya, yang terlebih dahulu disamakan penyebutnya dengan KPK. Dan untuk cara kedua yaitu dengan mengubah terlebih dahulu pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Kita langsung ke contoh soal menggunakan cara yang pertama, yaitu dengan mengurangi bilangan bulatnya terlebih dahulu, baru kita mengurangi bagian pecahan. Soalnya 8 2 per 5 dikurang 5 1 per 3 sama dengan kita kelompokkan antara bilangan bulat dengan bilangan bulat, kemudian pecahan dengan pecahan. Jadinya seperti yang sudah ada di layar ya. Selanjutnya 8 dikurang 5, 3. 2 per 5 dikurang 1 per 3 ini bisa langsung kita kurangi tidak? Ya, tidak. Kita harus samakan terlebih dahulu penyebutnya dengan KPK. KPK dari 5 dan 3 berapa? 15. Nah, jadi kita cari 5 dikali berapa agar menjadi 15? Ya, dikali 3. Ketika penyebut kita kalikan dengan 3, maka pembilang harus juga kita kalikan dengan 3. Selanjutnya, 1 per 3. 3 dikali berapa untuk menjadi 15? Ya, tepat. 3 dikali 5. Apabila penyebut dikali 5, maka pembilang harus dikali 5. Sama dengan 3 ditambah 6 per 15 dikurang 5 per 5. Sama dengan 3 ditambah 6 per 15 dikurang 5 per 15. Nah, ini ketika penyebutnya sudah sama, baru kita bisa mengurangi pembilangnya. 6 dikurang 5 berapa? 6 dikurang 5 berapa? 1. Jadi kita turunkan hasilnya ke bawah. 3 ditambah 1 per 15 sama dengan berapa nih? Kita gabungin aja. Jadi 3 1 per 15. Jadi 8 2 per 5 dikurang 5 1 per 3 adalah 3 1 per 15. Bagaimana jika kita ingin menyelesaikannya menggunakan cara yang kedua? Kita harus ubah 8 2 per 5 dan 5 1 per 3 ini menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Setelah kita ubah, penyebutnya berbeda. Kita harus samakan penyebutnya dengan KPK. Setelah kita menemukan KPK-nya, baru kita bisa mengurangi antara pecahan yang pertama dengan pecahan yang kedua. Selanjutnya, kita bahas soal pemecahan masalah yang berhubungan dengan pecahan campuran dengan penyebut yang sama. Kita bahas bersama-sama ya. Soalnya, Wening memiliki persediaan tepung terigu sebanyak 45 per 8 kg. Tepung tersebut akan digunakan untuk membuat 2 adonan kue. Jika satu adonan kue memerlukan
1/8 kilogram tepung terigu, maka berapakah sisa tepung terigu bening saat ini? Pertama, kita harus tuliskan informasi yang diketahui dari soal, yaitu tepung bening 4/5/8 kilogram. Satu adonan membutuhkan 1/8 kilogram. Wening ingin membuat 2 adonan. Selanjutnya kita tuliskan apa yang ditanyakan, yaitu berapakah sisa tepung terigu bening saat ini? Selanjutnya yaitu merencanakan. Di sini kita rencanakan, pertama kita harus menjumlahkan banyak tepung yang digunakan untuk 2 adonan. Kemudian, kurangi tepung yang dimiliki wening dengan jumlah tepung yang digunakan untuk adonan. Kita lanjutkan ke tahap penyelesaian. Yang pertama, kita harus mencari banyak tepung yang digunakan untuk 2 adonan. Berarti 1/8 ditambah 1/8 sama dengan 2, 1 ditambah 1/8 sama dengan 2/8. Tahap selanjutnya yaitu mencari sisa tepung wening dengan mengurangi tepung awal dengan banyaknya tepung yang digunakan untuk adonan, yaitu 4/5/8 dikurang 2/8 sama dengan 4 dikurang 2 ditambah 5/8 dikurang 2/8. 4 dikurang 2 sama dengan 2. 5/8 dikurang 2/8 sama dengan 3/8. Jadi, sisa tepung wening adalah 3/8 kilogram. Jangan lupa tahap terakhir yaitu dengan memberi kesimpulan. Kita di sini harus menambahkan kata jadi. Contohnya seperti, jadi sisa tepung wening adalah 3/8 kilogram. Berikut ini merupakan soal pemecahan masalah pecahan campuran dengan penyebut yang berbeda. Perlu diingat, untuk menyelesaikan pecahan campuran dengan penyebut yang berbeda, kita harus menyamakan terlebih dahulu penyebutnya dengan KPK. Dan untuk di poin merencanakan, kalian harus tuliskan yang pertama yaitu samakan penyebut dengan KPK, kemudian kurangi antara kayu 1 dengan kayu kedua. Sekian penjelasan dari kakak, kurang lebihnya mohon maaf. Dan untuk diskusi kita lanjutkan melalui WhatsApp grup ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.